Asamefenamat adalah obat golongan antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang mempunyai efek analgesik, antiinflamasi, dan antipiretik yang bekerja dengan menghambat sintesa prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Nah, asamefenamat ini memiliki kelarutan obat yang rendah dan proses disolusi yang lambat di dalam tubuh sehingga sangat mempengaruhi kecepatan absorpsinya dan ketersediaan hayati obat. Asamefenamat sangat kuat terikat pada protein plasma, sehingga interaksi dengan obat antikoagulan harus diperhatikan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmakodinamik dari obat asamefenamat. Jadi, farmakodinamik ada studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat atau ilmu yang mengkaji pengaruh obat terhadap tubuh. Nah, farmakodinamik obat asamefenamat adalah pengaruh obat asamefenamat bagi tubuh. Asamefenamat bekerja dengan memblokir aktivitas dari suatu enzim, yaitu enzim siklogenesis, yang dimana siklogenesis adalah enzim yang berperan pada beberapa proses produksi substansi kimia dalam tubuh. Salah satunya adalah prostaglandin. Prostaglandin diproduksi dalam memproses kerusakan adanya luka, penyakit lain yang mengakibatkan rasa nyeri, pembengkakan, dan peradangan. Yang kedua, prostaglandin sebenarnya bukan sebagai mediator radang, lebih tepat dikatakan sebagai modulator dari reaksi radang. Yang ketiga, prostaglandin bekerja lemah, berpotensi kuat setelah berkombinasi dengan mediator atau substansi lain yang disebabkan secara lokal autokin seperti histamin, sirotin. Yang keempat, prostaglandin paling sensibel pada reseptor rasa sakit di daerah perifer. Prostaglandin merupakan vasodilator potensial. Diatasi terjadi pada arteriol, prekapiler, pembuluh sphincter, atau postikapiler. Yang terakhir, walaupun prostaglandin merupakan vasodilator potensi, tetapi bukan sebagai vasodilator universal. Selain PG dari alur siklokinesis juga dihasilkan tromboksan. Tromboksan A2 berkemampuan menginduksi agregasi platelet maupun reaksi pembebasan platelet. Samping dari asamefenamat, yang pertama, kemampuannya merangsang dan gejala iritasi terhadap mukosa lambung. Yang kedua, asamefenamat juga dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, diare, mual, dan muntah bagi orang-orang yang peka. Kadang-kadang juga dapat terjadi gangguan penglihatan dan pendengaran. Yang ketiga, pendarahan yang cukup parah di lambung dapat terjadi jika mengonsumsi asamefenamat dalam jangka waktu cukup lama, ditandai dengan kotoran atau fases, perubahan warna menjadi kehitaman, atau terdapat bercak-bercak darah dan terjadi muntah darah. Yang keempat, anti hamil juga sebaiknya tidak mengonsumsi asamefenamat, sebab walaupun belum dapat dipastikan asamefenamat dapat membahayakan janin di dalam kandungan. Beberapa obat yang satu golongan dengan asamefenamat terbukti dapat mengganggu perkembangan jantung janin di dalam kandungan. Nah, yang berikut tentang farmakokinetik asamefenamat. Yang pertama, farmakokinetik adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Nah, yang keduanya, farmakokinetik ini adalah obat asamefenamat yang berjalan mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di dalam tubuh manusia. Adalah proses farmakokinetik dimulai dari penyerapan atau dikatakan dengan absorpsi, lalu tersebar melalui ke seluruh jaringan tubuh melalui darah atau disebut dengan distribusi, selanjutnya dimetabolisi dalam
organ-organ tertentu, terutama hati atau biotransformasi. Lalu, sisa atau hasil metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh dengan ekskresi atau eliminasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses farmakokinetik obat asam mefenamat. Yang pertama adalah absorpsi atau penyerapan. Asam mefenamat diabsorpsi secara cepat pada traktus gastrointestinal 80% dengan waktu puncak konsentrasi plasma dicapai dalam 2-4 jam pada dosis 250 mg. Kadar puncak obat dalam darah adalah 2-6 mg per liter. Pada dosis 500 mg, kadar yang dicapai adalah 4-2 mg per liter. Proses yang kedua adalah distribusi. Volume distribusi asam mefenamat adalah 1,06 liter per kilogram. Obat ini berikatan dengan protein plasma dengan kurang dari 90% berikatan dengan albumin. Asam mefenamat diekskresikan pada ASI. Oke. Proses yang ketiga adalah metabolisme. Asam mefenamat dimetabolisme di hepar oleh isoenzim CYP29 menjadi trihidroksimetil asam mefenamat yang kemudian dioksidasi menjadi asam trikarboksimefenamat. Yang keempat adalah eliminasi. Waktu paruh eliminasi asam mefenamat adalah sekitar 2 jam. Asam mefenamat diekskresikan melalui sebanyak 52% dan feses sebanyak 20%.